bersama kami dan saya sebagai presentator pertama, saya sebagai presentator kedua, dan saya sebagai presentator ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai presentator pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kemajuan dan kemunduran dari kerajaan dinasti Utsmani di Turki. Yang pertama yaitu sejarah kerajaan Utsmani di Turki. Nah, pendiri kerajaan ini adalah orang Turki dari kabilah Oghuz yang tinggal di wilayah Mongol dan Tiongkok Utara. Mereka ini pindah ke Turkistan selama 3 abad, lalu ke Persia dan Irak. Mereka masuk Islam ketika mereka tinggal di Asia Tengah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada abad ke-13 ini mereka menghadapi serangan dari Mongol yang akhirnya mereka melarikan diri ke barat, dan akhirnya mereka ini mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II. Di sini Sultan Alauddin memberikan tanah kecil di Asia yang berbatasan dengan Bizantium. Jadi sejak saat itu mereka terus memperluas tanah kecil itu. Di sini Utsman ini memerintah pada tahun 1290 sampai 1329 Masehi. Di sini menggantikan Sultan Alauddin II yang dibunuh oleh Mongol. Jadi di sini Utsman menggantikan Sultan Alauddin II dan menyatakan dirinya ini merdeka dan memiliki kekuasaan penuh atas wilayah yang dikuasainya. Yang kedua, kemajuan kerajaan dinasti Utsmani di Turki. Nah, kemajuan-kemajuan di sini yaitu yang pertama dari pemerintahan, militer, dan maritim. Yang kedua dari bidang pendidikan serta ilmu pengetahuan teknologi. Yang ketiga dari bidang seni dan kebudayaan. Yang keempat dari bidang keagamaan. Yang selanjutnya yaitu kemunduran kerajaan dinasti Utsmani di Turki. Jadi kemunduran ini yang pertama dari kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. Kerajaan Turki Utsmani ini memiliki sistem birokrasi yang bergantung pada kekuatan sultan. Nah, jadi ini menjadi faktor yang cukup berpotensi untuk runtuh. Yang kedua, kemerosotan kondisi sosial ekonomi. Nah, jadi ketika keadaan ekonomi ini menjadi lebih buruk, kerajaan pada akhirnya menghadapi tantangan pertumbuhan perdagangan di ekonomi internasional. Terakhir, yang ketiga, munculnya kekuatan Eropa. Proses runtuhnya kerajaan Turki Utsmani ini dipercepat oleh situasi politik di Eropa. Sementara kerajaan Turki mengalami peningkatan ekonomi dan keadaan negaranya sendiri. Jadi negara-negara Eropa menggunakan kekuatan militer, ekonomi, dan teknologi mereka untuk mencari celah untuk memanfaatkan kelemahan kerajaan Turki. Sekian dari saya, presentator pertama. Kita lanjut pada presentator kedua. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin B, sejarah kemajuan dan kemunduran kerajaan dinasti Safawi Persia. Kerajaan Safawi ini berasal dari gerakan Tarekat Dapil Kota di Azerbaijan, yakni di wilayah Rusia. Gerakan ini hampir bersamaan dengan berdirinya kerajaan Utsmani di Turki. Nama pendirinya Sofi ad-Din. Ia mengikuti agama Syiah. Kerajaan Sofiyah ditetapkan sebagai madhab negaranya. Musa al-Kadhim, Imam Syafi'i ke-6, adalah nenek moyang dari Sofi ad-Din. Tarekat ini berkembang dengan cepat di Persia, Syria, dan Asia Kecil. Keinginan untuk masuk ke dunia politik terbukti pada masa kepemimpinan Junaid. Dinasti Safawi memperluas gerakannya dengan terlibat dalam kegiatan politik selain keagamaan. Nah, perluasan kegiatan keagamaan ini menyebabkan antara Junaid dan penguasa suku Turki Karakoyunlu yang dikenal sebagai domba hitam. Namun Junaid kalah dalam konflik ini dan diasingkan ke suatu tempat. Di sana ia mendapatkan perlindungan dari Akkoyunlu, penguasa Diyarbakir yang juga merupakan suku Turki. Di sana ia tinggal di istana Uzun Hasan, penguasa sebagian besar Persia pada saat itu. Ia mencoba merebut Sirkasia pada tahun 1460 Masehi.
Tetapi pasukan yang ia pimpin dihadang oleh tentara Sirwan dan dia terbunuh dalam pertempuran. Haidar masih kecil saat Junaid masih kecil dan diasuh oleh Uzun Hasan. Baru saat itu kepemimpinan gerakan Safawi secara resmi diberikan kepadanya. Setelah Haidar mengawini seorang putri Uzun Hasan pada saat tahun 1470 Masehi, ringkasannya menjadi lebih erat dan dari perkawinan ini lahirlah Ismail yang kemudian menjadi pendiri kerajaan Safawi di Persia. Poin 1. Kemajuan kerajaan dinasti Safawi Persia. A. Kemajuan bidang ekonomi. Ketika kerajaan Safawi menguasai kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gumrun menjadi Bandar Abbas pada masa abad 1, mereka menjadi pemilik jalur dagang penting antara timur dan barat sepenuhnya. Juga, kerajaan Safawi mengembangkan sektor pertanian, terutama di wilayah Buan Sabit subur atau Fertile Crescent. Poin B. Kemajuan bidang ilmu pengetahuan. Di sejarah Islam, Persia dianggap memiliki peran penting dalam kemajuan teknologi. Oleh karena itu, tidak heran bahwa ilmuwan seperti Bah ad-Din Asy-Syairazi, Sadat ad-Din Asy-Syairazi, dan Muhammad al-Bakir ad-Din Ibnu Muhammad Damat muncul ketika keadaan ini terus berlanjut. Lalu poin C. Kemajuan bidang seni dan pembangunan fisik. Berdirinya sejumlah bangunan megah di ibu kota kerajaan ini menunjukkan bahwa ada kemajuan dalam seni arsitektur. Terdapat banyak sekolah, masjid, rumah sakit, jembatan yang membentang di atas Zen Road, dan istana Ciestun. Selain itu, ada kebun wisata yang mempercantik kota Isfahan. Lanjut di poin B, kemunduran kerajaan dinasti Safawi Persia. Terdapat 4 kemunduran dalam kerajaan ini. Yang pertama, konflik berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Yang kedua, dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Yang ketiga, pasukan Hulam yang dibentuk Abbas I tidak memiliki semangat perang tinggi seperti Fizil Blash. Dan yang terakhir, seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Baik, untuk poin C akan dijelaskan oleh presentator ketiga. Baik, selanjutnya yaitu sejarah kerajaan dinasti Mughal di India, yang mana pada perempat abad setelah kemunculan kerajaan Safawi, kerajaan Mughal menjadi kekaisaran Islam termuda yang lahir di India pada tahun 1525 Masehi. Jahiruddin Babur, pendirinya, yaitu keturunan Timur Leng yang merisi wilayah Fergana pada usia 11 tahun. Babur menunjukkan ambisi besar, termasuk usaha merebut Samarkand yang akhirnya berhasil dengan dukungan Ismail I dari Safawi. Nah, melalui kemenangan di Kabul pada tahun 1504 Masehi, Punjab pada tahun 1525 Masehi, dan pertempuran Panipat, Babur mendirikan ibu kota di Delhi, yang mana menandai babak baru kekuasaan Islam di India. Selanjutnya yaitu kemajuan kerajaan dinasti Mughal di India. Yang pertama yaitu bidang politik dan administrasi pemerintah, yang dimana pemerintah Akbar dikenal karena penerapan politik toleransi universal yang mendukung kesuksesan administratif dan perluasan wilayahnya ke berbagai daerah seperti Kashmir, Bengal, Gujarat, dan Orissa. Nah, kebijakan Akbar yang penting termasuk sistem militer yang terstruktur dengan Sipah Salar sebagai kepala komandan dan Faujar sebagai komandan subdistrik. Nah, pemerintahan Mughal sendiri berbasis pada elit politik dan militer dari Iran, Turki, Afghanistan, dan Muslim asli India, yang membentuk fondasi institusional bagi kekuatan imperium ini. Nah, sampai masa Aurangzeb, pendekatan ini terus menjadi bagian integral dari Kekaisaran Mughal. Yang kedua, bidang ekonomi dan sosial, yang mana metode stabilitas politik Akbar memungkinkan kerajaan Mughal mencapai kemajuan signifikan di bidang ekonomi, termasuk
program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Fokus utama ada pada sektor pertanian, yang mana dengan sistem hubungan antara pemerintah dan petani yang diatur melalui Mukadam sebagai ketua komunitas petani. Nah, hasil pertanian seperti biji-bijian, rempah-rempah, kapas, dan tembakau tersebut digunakan untuk kebutuhan domestik dan ekspor ke Eropa, Arab, dan Asia Tenggara. Selain itu, produk kerajinan seperti kain tenun dari Bengal dan Gujarat memperkuat sektor perdagangan. Nah, pengembangan sistem irigasi melalui perkembangan pada masa Syekh Jahan didukung oleh pengelolaan zakat yang terstruktur dengan baik. Nah, kombinasi ini itu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, bidang seni dan budaya, yang dimana dinasti Mughal ini menghasilkan karya seni arsitektur yang luar biasa, terutama pada masa Akbar dengan pembangunan istana Fatpur Sikri, villa, dan masjid India di Sikri. Nah, pada masa Syekh Jahan, kemegahan seni itu terlihat dalam istana Lahore, Masjid Raya Delhi, dan Taj Mahal sebagai puncak keagungan. Terakhir yaitu kemunduran kerajaan dinasti Mughal di India. Yang pertama, adanya keruntuhan kerajaan Mughal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stagnasi militer yang melemah, pengawasan terhadap operasi Inggris di wilayah pesisir. Yang kedua, adanya kerusakan moral di kalangan elit politik yang menyebabkan pemborosan sumber daya negara. Yang ketiga, adanya pendekatan keras Aurangzeb dalam menerapkan ide-ide Puritannya, memicu konflik agama yang sulit diatasi oleh para penerusnya. Yang keempat, ada pewaris tahta yang lemah serta kepemimpinan memperparah kemerosotan politik dalam negeri. Dan yang terakhir, adanya pemberontakan yang terjadi sebagai akibatnya menyebabkan banyak wilayah kerajaan Mughal terlepas dari kendali, yang menandai fase terakhir dalam keruntuhan kekaisaran tersebut.